Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak soleh? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan Abi Khairul Razikin MPD dalam sesi pembelajaran homeroom session yang kali ini kita akan membahas tentang sholat jama' dan qashar. Sebelumnya, seperti biasa, Abi akan menyampaikan capaian pembelajaran kita, yaitu siswa mampu mempelajari dan memahami tata cara sholat jama' dan qashar. Pernahkah kita melakukan suatu perjalanan yang jauh? Perjalanan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Sekiranya pernah atau sering kita melakukan perjalanan jauh, lalu bagaimana cara kita melakukan sholat dalam keadaan seperti itu? Dalam agama Islam diberikan keringanan bagi umatnya untuk melaksanakan sholat dalam keadaan atau dalam perjalanan yang disebut dengan sholat jama' dan sholat qashar. Sholat jama' yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya sholat zuhur kita gabungkan dengan sholat asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, atau disebut dengan jama' takdim. Atau kebalikannya, sholat zuhur kita gabungkan dengan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat asar, atau disebut juga dengan jama' takhir. Lalu bagaimana dengan niatnya? Cara menggabungkan dua sholat itu, niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim lillahi ta'ala. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar jam'a takdim karena Allah ta'ala. Niat ini manakala kita melaksanakan sholat jamak di waktu pertama, yaitu sholat zuhur. Lalu bagaimana cara kita melaksanakan sholat sekiranya di waktu zuhur kita masih dalam perjalanan? Boleh dikerjakan di waktu asar yang disebut dengan jama' takhir. Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhir lillahi ta'ala. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat dijama' dengan asar jama' takhir karena Allah ta'ala. Niat ini berlaku bagi yang melaksanakan sholat secara sendiri atau tidak berjamaah. Kalau seandainya kita berjamaah, tinggal dirubah saja. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Selain jama', ada juga yang disebut dengan qashar. Qashar adalah memperpendek atau meringkas rakaat sholat wajib dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat sebagai keringanan atau rukhsah bagi seorang musafir. Jadi bahasa singkatnya, qashar itu adalah meringkas rakaat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sebagai catatan dan persyaratan bahwa sholat qashar ini bisa dikerjakan bagi sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Adapun maghrib dan subuh itu tidak bisa diqashar karena jumlahnya bukan 4 rakaat. Contohnya apa? Seperti sholat zuhur. Kalau kita niat mengqashar sholat zuhur, maka sholat zuhur itu diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat asar dan sholat isya bisa kita qashar menjadi 2 rakaat. Nah, adapun niatnya untuk sholat qashar adalah usolli fardhu zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat qashar karena Allah ta'ala. Lalu bagaimana kalau berjamaah? Berjamaah juga tinggal diganti atau dirubah. Usolli fardhu zuhri rak'ataini mustaqbilal kiblati qasran ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Atau sholat isya
usolli fardal isya'i rak'ataini, dan selanjutnya seperti itu sama. Baik anak-anak soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain jamak dan qashar, ada juga sholat jamak qashar digabungkan. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sebagai contoh, sholat zuhur dengan asar kita laksanakan jamak qashar, maka diringkas rakaatnya dari yang 4 menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat, setelah salam kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Nah, khusus untuk jamak qashar, sholat maghrib dengan sholat isya diringkas rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, contoh yang kedua ini yang boleh diqashar adalah sholat isyanya. Adapun sholat maghrib tetap dilaksanakan sesuai dengan jumlahnya, yaitu 3 rakaat. Laksanakan dulu sholat maghrib 3 rakaat, setelah salam kita berdiri lagi mengqashar sholat isya dari 4 menjadi 2 rakaat. Dan adapun niatnya untuk sholat jamak qashar adalah usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar dengan asar karena Allah Ta'ala. Apabila sebagai imam maka niatkan imaman lillahi Ta'ala, dan kalaupun sebagai makmum niatkan makmuman karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya untuk niat jamak qashar yang maghrib dan isya tetap seperti ini niatnya, namun untuk pelaksanaannya sholat maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat dan diqashar dengan isya dengan jumlah 2 rakaat. Anak-anak soleh yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan secara singkat bagaimana niat kita melaksanakan sholat jamak dan qashar serta jamak qashar. Itu yang bisa Abi sampaikan pada sesi pembelajaran homeroom session kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari Abi mohon maaf, kepada Allah Abi mohon ampun. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.